Sesar Cimandiri diduga penyebab gempa 5,6 skala Richter. Sesar ini dibagi menjadi 3 segmen utama dan Raja Mandala yang memiliki model gerak sinetral atau sesar geser kiri. Ini merupakan rentetan gempa merusak di jalur sesar Cimandiri, Jawa Barat. Diharapkan informasi gempa dipakai dalam perencanaan pembangunan wilayah dan permukiman yang relevan dengan karakteristik geologi wilayah. Detail area permukiman di epicenter gempa Cianjur dengan 12 lokasi terdampak gempa pada 21 November 2022. Sekitar 22.198 rumah rusak akibat gempa darat dangkal bermagnitudo 5,6 skala Richter di Cianjur ini. Gempa ini menyebabkan setidaknya 268 orang meninggal dan 58.362 jiwa mengungsi. Tebing sungai dapat mengakibatkan longsor yang disebabkan goncangan gempa dan meningkatkan resiko kerusakan bangunan. Oleh karena itu, hindari bangunan permukiman di kawasan bantaran sungai. Konstruksi masjid yang kosong tanpa penyangga yang baik di bagian tengah sebagai tempat sembahyang pada gambar ini menunjukkan sisi lemah bagian tersebut dari konstruksi bangunan yang menyebabkan kerusakan total di kawasan permukiman yang cenderung tidak terdampak. Sistem petak ruangan dalam bangunan yang buruk diperparah atap bangunan yang berbahan berat, menyebabkan bangunan tidak mampu menahan efek goncangan gempa 5,6 skala Richter. Meskipun magnitudo gempa tersebut pada tingkat sedang. Beban atap dan struktur tiang yang rapuh pada ruang sekolah ini menyebabkan struktur tengah dan tiang bangunan tidak mampu menahan efek goncangan magnitudo sedang. Diperlukan pengecoran beton bagian tengah slop atau bagian tengah atas agar dapat menjadi penahan struktur atap bangunan. Gambar ini dengan dinding yang roboh lebih disebabkan karena antara tiang dan dinding beton tidak terdapat angker pengikat tiang dengan dinding bangunan. Disarankan angker tiang ke dinding bangunan menggunakan besi ukuran 10 dengan panjang minimal antara 60 hingga 100 cm dari sisi terluar tiang cor masuk ke dalam susunan bata beton bangunan. Ketebalan dinding yang dikurangi akan sangat berpengaruh pada struktur bangunan secara keseluruhan yang diperparah sistem tiang penyangga yang tidak sesuai dan jarak antar bangunan yang terlalu dekat. Kerusakan terjadi juga dipengaruhi runtuhan bangunan tetangga dan memberikan efek penambahan energi getaran dan tekanan pada bangunan di sekitar dengan jarak antar bangunan yang terlalu dekat.
Bangunan beton dengan model panggung akan sangat berbahaya di zona rawan gempa bumi. Meski kelebihannya menghindari banjir, model rumah panggung berbahan beton akan runtuh total saat tiang penyangga dasar bangunan tidak mampu menahan efek goncangan seismik. Atap bangunan berbahan asbes atau sejenis memiliki bobot yang lebih besar dibanding multi roof atau seng. Beban tersebut akan ditingkatkan ketika terjadi goncangan gempa yang meruntuhkan rangka atas dan atau bangunan. Bahaya lain dari material ini adalah pecahan runtuhan yang tajam dapat menyebabkan fatalitas penghuni rumah tersebut. Diameter tiang penyangga dan kualitas pengecoran tiang pada bangunan berlantai seperti pada kantor ini akan menjadi penyebab utama kerusakan tiang akibat efek goncangan meski struktur bangunan inti bagus. Jika seandainya lama goncangan bertambah sedikit, dipastikan potensi tiang penyangga depan bangunan dapat roboh dan meningkatkan kerusakan bangunan kantor ini. Tiang penyangga pada bangunan berlantai disarankan ditingkatkan bukan dibiasakan agar dapat menahan efek goncangan disertai beban bangunan di atasnya. Selisih panjang dan lebar bangunan yang jauh diperparah tipe berlantai akan meningkatkan potensi kerusakan akibat efek goncangan seismik yang berakhir seperti pada gambar. Struktur tanah atau batuan pada rencana bangun permukiman dekat lereng atau di atas bukit perlu diperhatikan dan dipastikan bukan material lepas dan tidak kompak yang dapat menyebabkan longsoran akibat goncangan gempa, longsoran akibat hujan, dan atau pergerakan tanah akibat hujan. Jenis tanah seperti regosol dengan tekstur kasar berbutir pasir dominan memiliki tingkat bahaya longsoran yang sangat tinggi. Jarak antar bangunan yang terlalu dekat dengan bangunan lain akan meningkatkan resiko kerusakan meskipun bangunan yang telah dibangun oleh kita cukup tahan gempa. Hal tersebut disebabkan tekanan akibat runtuhan bangunan tetangga yang menimpa rumah kita. Fondasi timbunan dasar bangunan pada kasus gambar ini perlu diperhatikan secara serius. Kerusakan yang terjadi pada fondasi timbunan di permukiman berlereng akan menyebabkan ketidakstabilan bangunan di atasnya dan menyebabkan retakan bahkan hingga runtuhan bangunan. Bentangan pada suatu ruang yang terlalu panjang tanpa tiang penyangga yang diperkuat akan menjadi sisi terlemah saat gempa di dalam sebuah rumah yang berujung pada kerusakan akibat efek goncangan gempa. Ruangan dengan sisi terlemah itulah yang menjadi kerusakan terparah pada rumah di gambar ini. Arah bangunan terhadap sumber gempa merusak di kawasan perlu diperhatikan seperti pada kasus gambar ini. Jika seandainya arah lebar bangunan yang menghadap pusat gempa 5,6 skala Richter ini dapat dipastikan bangunan ini akan mengalami kerusakan yang lebih parah dari apa yang tampak pada gambar.
Hal ini disebabkan lebar bangunan yang kurang seimbang dengan panjang dan dengan tipe berlantai. Berikut ini merupakan 5 hal utama yang harus diperhatikan dan menjadi prinsip dasar dalam pembangunan apapun di zona rawan gempa bumi. Contoh desain struktur bangunan tahan gempa bumi tampak pada gambar ini. Desain pada gambar ini menunjukkan sistem petak dan kontrol ukuran yang efektif dengan model minimalis modern. Bagian tengah yang menjadi ruang tamu atau ruang keluarga ukurannya juga dikontrol dengan sangat baik dan memungkinkan sistem ketahanan plafon semua ruangan efektif dan tahan terhadap gempa bumi. Perbandingan panjang dan lebar yang seragam memungkinkan kedudukan rumah dapat ditaruh apapun tidak masalah. Karena gelombang gempa yang datang dari berbagai arah atau dari arah manapun, bangunan dapat menahannya secara efektif dari berbagai sisi. Sistem angker sangat diperlukan untuk mengikat tiang dengan dinding beton secara efektif sehingga membentuk kekuatan bangunan yang lebih utuh dalam kesatuan bangunan. Sistem ini akan mencegah tiang tidak mudah patah ataupun tembok dinding yang roboh akibat goncangan gempa bumi. Sistem angker merupakan salah satu cara yang sangat efektif dan efisien dalam sistem konstruksi mitigasi gempa bumi. Desain gambar 1 dan gambar 2 ini sama-sama rumah minimalis modern. Perbedaannya, gambar kiri pada ruang keluarga menjadi sisi terlemah yang dipastikan akan hancur akibat gempa bumi dibanding gambar kanan yang lebih terkontrol ukurannya ruang keluarganya, meskipun secara umum desain bangunan keduanya relatif sama. Ruang tamu atau ruang keluarga pada desain bangunan ini juga menjadi sisi terlemah yang akan hancur akibat efek goncangan gempa bumi. Hal ini dipicu ukuran ruangan yang terlalu luas, yakni 4 kali 5,5 meter. Jika disiasati dengan model tiang bantu, sistem plafon bangunan dipastikan tetap roboh akibat bentangan petak ruangan yang besar. Keempat, anak panah yang ditujukan pada desain bangunan ini merupakan titik-titik tiang yang perlu menjadi perhatian karena menjadi kunci dalam mensiasati kelemahan ukuran bangunan pada ruang tamu yang bersambungan dengan ruang makan keluarga yang tujuannya agar keempat tiang tersebut menjadi tiang utama penyangga bagian tengah bangunan agar meminimalisir resiko runtuh akibat efek goncangan gempa. Ketebalan dinding beton yang disarankan dalam mitigasi gempa bumi adalah 11 cm. Ketebalan ini dapat ditingkatkan pada lantai 1 jika bangunan tersebut merupakan bangunan berlantai. Semakin tebal dinding beton bangunan, daya tahan akibat efek goncangan gempa akan semakin tinggi dan memperkecil kemungkinan runtuh. Ketebalan dinding minimum jangan diperkecil di lantai atas, sebab lantai atas yang rentan
Jika diperkecil ketebalannya, juga akan berdampak potensi runtuh dan berpengaruh pada bangunan di bawahnya.